Yang pasti beliau ini yang terbaik dari laki-laki yang pernah aku kenal. A, B, C, D, E, F, Z. Beliau insya Allah dan mudah-mudahan selalu jadi yang terbaik. Intinya aku mau nge-share kehidupan pribadi aku kemarin ke medsos bukan untuk memancing seseorang dengan segala macam statementnya akhirnya memancing pemberitaan buruk, enggak. Aku hanya dengan berbagai macam pertimbangan baik, salah satunya adalah aku tidak mau ada omongan buruk bahwa aku nanti pergi ke sana sini sebenarnya dengan suami entah dikira kebo. Mengingat beliau ini kan 9 tahun lebih muda, entah dikiranya gua cekin nama berondong ya. You mari ya, ketawa lagi. Ntar gue kumpul-kumpulin di berondong-berondong. Kak Dela berarti udah deket sama Kak Arman sejak kapan Kak Dela? Kita kenal tanggal 29 Januari. Kalau masalah deketnya secara spesifik aku nggak bisa mengingat dan menyebutkan. Pokoknya gini, pernikahan ini kami jadikan sebagai pacaran yang halal, itu aja. Karena aku udah tua ya, mau bandel-bandel juga apa yang mau dicari. Lebih baik gini, aku tuh nggak mau cari-cari masalah deh. Kalau gini, aku udah 44 tahun ya tahun ini ya, mau bandel mau apa lagi dibandelin, mendingan aku fokus cari duit memperkaya diri. Udah itu aja. Aku mempertahankan karir selama 22 tahun, tetap stay di tempat seperti ini, ya nggak terlalu yang gimana, tetap landai. Itu bukan perjuangan yang mudah. Jadi aku nggak mau perjuangan aku selama ini itu dihancurkan hanya karena ego kami semua, ego aku, egonya Mas Ahmad, dan ego sosok mantan-mantan kami. Gitu. Jadi aku juga harapkan di sini untuk semua pihak yang pernah menjadi mantan-mantan kami ya, tolong biarkan kami bahagia dengan pilihan kami sendiri. Aku merasa Mas Arman ini adalah sosok yang membuat aku bahagia saat ini, yang bisa membuat ibu aku tenang saat ini, yang bisa membuat anak-anak aku happy saat ini, ya beliau. Tolong biarkan aku dengan pilihan aku untuk bahagia, baik dari sisi beberapa mantan aku, entah itu mantan pacar atau mantan bla bla bla, dan beliau juga dan mungkin dengan mantan pacar atau mungkin bla bla bla. Udah deh, keep moving, go gitu, gak usah ribet dengan kebahagiaan orang gitu. Boleh nggak sih aku bahagia? Boleh ya. Boleh dong. Hari ini selama ini aku tuh selalu mikir kerja, aku tuh nggak pernah mikir masalah pribadi. Allah ngasih pada saat aku udah ngerasa bodo amat, aku mau dapet jodoh kayak mau nggak bodo amat, yang penting gue kaya gitu loh dulu tuh. Tapi kan akhirnya dikasih jodoh yang insya Allah dia bisa menjadikan aku baik, bisa membuat aku sholat lagi, bisa membuat aku puasa lagi. Kalau kemarin kan sholatnya lebaran doang ya kan, alhamdulillah dapat orang yang bisa nonton sholat tuh begini gitu ya, alhamdulillah gitu. Artinya bukan sosok suami yang idaman Mbak Dela seperti Kak, sosok beliau idaman sempurna kan, sempurna jemek Allah ya. Yang pasti beliau ini yang terbaik dari laki-laki yang pernah aku kenal. A, B, C, D, E, F, Z. Beliau insya Allah dan mudah-mudahan selalu jadi yang terbaik. Makanya aku memilih yes I do menikah 11 Mei 2023 karena aku yakin beliau adalah yang terbaik sekarang dan selamanya untuk aku, anak-anak, dan ibu. Yang penting buat aku adalah kebahagiaan ibu dan 2 anak aku. Jadi seperti apa sih Mas Arman sendiri memutuskan untuk menikah dengan Mbak Dela sendiri? Apa yang membuat yakin gitu? Membuat yakin? Ya pertama tentunya ya karena cantik pasti. Yes. Kemudian Gila nih lo. baik gitu. Jadi saya kayak ketemu temen aja gitu. Jadi kan kalau maaf ya kalau dengan sebelumnya kayak saya kayak nggak jadi diri sendiri gitu. Tapi ketika ketemu Dela, saya kayak jadi diri sendiri gitu, saya nyaman. Semuanya saya nyaman lah intinya. Makanya saya berani memutuskan untuk lanjut sama Dela ya karena saya menemukan wanita yang menurut saya baik, cantik, terus saya terkenal lah kayak gitu kurang lebih kan, terus lucu gitu loh. Jadi saya berani untuk melanjutkan hidup saya dengan TikTok kan ya, padahal kamu benci TikTok ya? Iya loh, karena saya sebelumnya nggak pernah TikTokan ya. Saya sebelumnya paling anti, paling nggak suka TikTokan, tiba-tiba sama dia ya mau tidak mau ya kan kita ikut, ya, saya ikut. Perbedaan usia mungkin? Kalau perbedaan usia ya sama yang sebelum-sebelumnya juga sama, perbedaan usia itu ada. Karena saya ngerasa saya lebih nyaman dengan yang sedikit di atas saya karena
enak cepat ngobrol aja gitu, nyambung. Kalau sampai mungkin seumuran dari bawah saya, jadi saya harus ngomong kan repot. Otak saya udah banyak kerjaan, udah stres gitu kan. Ketemu dengan yang agak sedikit di atas saya tuh mungkin jadi saya agak nyaman soal ngobrol aja. Tapi dia kan Kak Dela selebriti, maksudnya nggak takut mas? Maksudnya ada lawan main atau gimana gitu kan baru menikah? Sebelum udah ngobrol ya, alhamdulillah dia komit gitu loh. Maksudnya dia mau menjaga perasaan suaminya dia. Jadi sudah ngobrol ya. Apalagi dia juga udah tua, iya, perannya tuh gitu. udah oma-oma ya kan. Sekarang aja kan peran mungkin. aku menjadi oma, jadi nggak mungkin lah peran oma-oma harus deket-deket sama laki Iya. ya. Yang kalau zaman dulu ya peran-peran binal-binal ya gitu kan, oke lah. Tapi kalau sekarang mana ada oma-oma binal-binal ya gitu. Jatuh. Nah, gitu. Jadi sebenarnya kami berdua sudah memberikan, kalau aku berprinsip begini. Semuanya tuh dibalikin ke diri sendiri, itu dari aku prinsipnya. Kalau kamu tidak mau aku berbuat ini, ya kamu jangan berbuat itu. Terus satu lagi aku tegaskan, apapun nanti yang terjadi ya teman-teman ya, if one day kalian melihat suami aku lagi pergi untuk menyenangkan anak, terus kemudian ada postingan mungkin seperti yang kemarin sempat heboh, postingan dengan Miss X dan segala macam, itu kalau itu terjadi setelah 11 Mei 2023 itu atas persetujuan aku, karena balik lagi aku adalah sebelum sama dia aku adalah ibu single mother dari 2 orang anak. Terlepas sekarang sudah punya pasangan pun, aku tetap harus mengkondisikan bahwa anak tidak pernah kehilangan sosok bapak dan ibu kandungnya. Dan aku juga menekankan juga begitu ke suami aku. Jadi apapun nanti yang akan tershare ke masyarakat, kalaupun tiba-tiba katanya udah cerai tapi kok masih jalan lagi, bahwa itu semuanya atas izin aku untuk menyenangkan anak-anak. Walaupun kalau ngomongin masalah kita resah, wajar lah ya. Kita ngelihat, mungkin dia kalau misalnya lihat aku lagi di rumah terus tiba-tiba mungkin bapaknya anak-anak datang segala macam, kan pasti dia juga minta aku untuk menjaga diri, untuk menjaga menutup aurat dan segala macam. Dan pokoknya apapun yang terjadi antara kami berdua, kami tahu porsi kami masing-masing. Aku sudah punya suami dan dia juga punya istri. Gimana caranya supaya semua tetap berjalan dengan baik, anak-anak tidak pernah kehilangan sosok bapak ibu kandungnya, tapi kita masing-masing mengerti porsinya, batasannya. Ya, background dari Mas Arman sendiri Ya, kamu bukan bolela loh. Bukan loh. Jadi ini harus dilurusin nih. Saya sempat lihat berita, berarti saya seorang polisi berpangkat mayor, ya jangan lah. Itu bisa merusak citra Polri ya. Kebetulan pada saat itu ulang tahun Polri, karena saya sedikit bisa nyanyi lah kurang lebih gitu kan, saya diminta mengisi acara, dan pada saat itu temanya harus seperti itu. Saya pakai baju, ya saya foto, ya saya merasa bangga lah. Saya merasa bangga menjadi bagian dari Polri, dari keluarga Polri gitu kan. Oke, saya posting karena saya senang aja gitu loh. Karena kan identiknya di luar sana kan Polri begini, tapi pada kenyataannya yang saya tahu tuh tidak seperti itu. Makanya saya berani memposting karena saya merasa bangga menjadi keluarga besar Polri, dan mengingat Polri tidak seperti apa yang orang sampaikan di luar. Itu saya agak takut tuh pas keluar berita saya dibilang seorang polisi berpangkat mayor kompol gitu. Takutnya nanti citra Polri itu rusak. Padahal pada saat itu saya hanya mengisi acara dengan tema memakai pakaian polisi. Berarti profesinya apa? Iya. Pekerja biasa atau apa? Kalau Presiden Tadi dia udah mau. Indonesia. Kalau ditanya mau kan ya saya seorang calon presiden Republik Indonesia. Iya betul kan? Amin dong teman-teman. Karena semua warga negara Indonesia berhak dan berkesempatan menjadi presiden Republik Indonesia. Oh ya. Tapi Mbak Dela, maaf, mungkin di tahun ini juga kan meresmikan melegalkan pernikahan kalian. Oh iya. Ya. Jadi mungkin nanti ya selesai Karena beritanya kami, agak karena kami ini masa pacaran halal. Masa pacaran halal itu sama-sama kita mengenalan secara serius masing-masing pribadi. Ya benar nggak sih pilihan aku? Walaupun sebenarnya ikrar kami berdua tidak ada kata cerai kembali. Ini yang terakhir berselamanya. Makanya nanti
nanti insya Allah udah proses ya. Udah proses untuk betul-betul melegalkan karena aku pribadi sudah bilang sama dia, aku yakin sama kamu. Aku yakin kamu pasti bisa bikin aku bahagia, aku bangga, aku bangga, aku bisa sambung. Dia juga yakin sama aku. Untuk ngomongan nanti Madela Itu Irda ya say. atau mau Terbentang lagi ngeden lagi Tapi anak-anak sendiri sudah akrab nggak belum sama? anak-anak tuh alhamdulillah nyaman, makanya itu kita sepakat untuk melegalkan karena aku lihat anak-anak nyaman banget sama suami aku. Jadi ya udah nggak ada kendala. Kan intinya kan anak-anak sama mama. Apa sih poin bahagia aku lihat anak-anakku bahagia sama ibuku bahagia itu aja. Kadila sedikit kan tentang waktu itu katanya Mas Arman nggak datang ke pemakaman mertuanya mungkin itu seperti apa? Udah gini, intinya pernikahan kami itu terjadi berita duka itu yang aku tahu nyampe ke telinga aku setelah pernikahan kami berlangsung. Udah gitu aja ya. Jadi berita duka itu kami dengar setelah pernikahan kami berlangsung. Kalau masalah ini itu dan segala macem, biarkan itu menjadi cerita kami berdua. Udah saya, udah ya. Udah beres itu dulu. Kalau boleh tahu, sakit hati itu bilang sebagai wanita pelakor dan sebenarnya ada indikasi nggak kalau si siapa dari Sari mungkin tidak senang kalau Dela nikah dengan Mas Pasti. seperti apa? Oh, dibilang sakit hati. Aku sih sebenarnya gini ya, dulu aja aku dibilang anak durhaka, ratu bohong, anak haram, masuk kanan keluar kiri karena aku belum punya anak. Jadi yang aku bela cuma diriku sendiri, harga diri aku sendiri. Tapi sekarang ini apa yang aku lakukan, apa yang menjadi omongan orang, cibiran orang di luar sana itu berpengaruh ke 2 anak dan 4 anak. Jadi anak-anak kami berdua itu yang harus kami pikirkan gitu aja. Jadi tolong jangan pernah ada lagi sebut-sebutan buruk karena yang dulu selama 22 tahun aku selalu diam dengan prinsip silent is gold karena kan mama aku bilang udah kamu diam karena prinsipnya diam itu lebih baik, nanti biar waktu yang akan menjawab gitu kan. Tapi saat ini kayaknya nggak bisa seperti itu ya. Medsos semakin membabi buta dengan hujatan-hujatan dan komen-komen yang mungkin tidak bisa mereka pertanggungjawabkan sebenarnya. Jadi mau nggak mau kita harus speak up. Mas Arman ke depannya menjelaskan agar permasalahan clear. Makanya kemarin kedepannya bisa baik-baik. Makanya kemarin saya ngobrol sama Dela, maksudnya kalau bisa, kalau boleh minta tolong, udah maksudnya ini selesai gitu. Karena ini sangat berdampak terhadap kerjaan saya, terhadap anak-anak kami, keluarga-keluarga kami gitu. Tuduhan-tuduhan yang tuduhan-tuduhan yang nggak benar itu kan mungkin kita bisa mengklarifikasi, tapi bagi orang yang memahami, tapi bagi orang yang tidak memahami atau membenci, ya akan tetap sama gitu. Jadi bagi orang yang suka terhadap kami berdua, mereka akan menerima. Tapi bagi orang yang tidak suka atas kami berdua, ya pasti akan tetap mengecap yang buruk juga. Jadi saya sudah sepakat sama keluarga, sama Bella juga, nggak semuanya harus kita sampaikan, karena biar menjadi rahasia untuk keluarga besar kami dan kami sendiri. Intinya saya suami Della Puspita satu-satunya dan Della Puspita istri saya satu-satunya.